Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen penguji dari LPTK UIN Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasil Fathur Rahman, SPDI. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MA Miftahul Ulum Sukowono, Jember, Jawa Timur. Yang dalam hal ini saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 24011120086. Pada hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Bani Umayyah di Damaskus dengan metode problem based learning. Masukan dan saran sangat kami harapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin mengabsen kalian, cuman secara umum saja. Apakah ada yang absen hari ini? Ada. Semua. Ada. Ya. Semua. Agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan barokah, seperti biasa kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah serta bisa berguna bagi diri kita sendiri, masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa pada umumnya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berapa ya? Gambar masjid. Masjid di mana? Masjid? Masjid? Masjid Jami Damaskus. Ya. Jadi ini adalah penampakan dari Masjid Jami Damaskus. Kok masjidnya bentuknya seperti itu? Ini merupakan masjid tertua di dunia. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Nabawi, ini merupakan masjid tertua keempat di dunia. Letaknya di mana? Di Damaskus. Damaskus ini merupakan ibu kota dari Syria, yang sekarang lagi ada ada perang di sana, ya. Di Lebanon, Suriah, Irak, Israel, Palestina, itu ada di sana, di Damaskus. Ya, ini adalah Masjid Jami Damaskus. Ini pernah merupakan pusat peradaban Islam pada dinasti Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai, ya, yang akan kita capai untuk hari ini, yang pertama adalah memahami materi tentang khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan materi tentang khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus dengan baik. Nah, yang ketiga, mengomunikasikan materi tentang khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus dengan baik. Maka Pak Guru harap, ya, kalian memperhatikan, menyimak dengan sebenar-benarnya. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang materi Bani Umayyah di Damaskus. Silahkan kalian simak dengan seksama, ya. Kalian simak dengan sebaik-baiknya
nanti Pak Guru akan membentuk kelompok seperti biasa ya. Kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, kemudian nanti dikemukakan di depan kelas. Jadi salah satu ada yang menjadi jubirnya, ya, juru bicara, agar bisa menyampaikan hasil dari kerja kelompok yang nantinya akan kalian laksanakan. Ya, namun sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang Bani Umayyah di Damaskus. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam. Bersama saya, Ibu Guru yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah pada masa 661 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Dia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Di antaranya, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa dan Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Rafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahannya ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian Afrika Utara, mulai dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, perkembangan kebudayaan juga cukup yang pesat. Yang pertama, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dan peralatannya di sepanjang jalan. Selanjutnya, Muawiyah Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau kodi menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Dia juga memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi, meningkatkan pembangunan yang begitu besar, diantaranya membangun panti untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selain perkembangan pada kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan juga besar. Di antaranya mulai dari ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu sejarah dan geografi, Ubaid ibnu Syarifah al-Junhi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorok, dikembangkan terus. Selanjutnya, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu
kedokteran. Nah, itulah perkembangan yang dicapai oleh Bani Umayyah di Damaskus. Meski hanya memiliki selama 90 tahun, tapi mampu kelompok 3 orang, 3 orang. Sudah ya, jadi Pak Guru akan memberikan masing-masing kelompok LKPD yang untuk dikerjakan, ya, didiskusikan, kemudian dimusyawarahkan dan dikerjakan. Nanti ada salah satu dari kelompok untuk menjadi jubir atau juru bicara untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dari masing-masing kelompok ini. Nah, ini adalah LKPD-nya, silahkan dipelajari, ya, didiskusikan. Silakan. Silakan didiskusikan. Pak Guru kasih waktu kira-kira 10 menit, ya. Kurang lebih 10 menit untuk bisa mendiskusikan apa yang sudah menjadi topik atau materi pada hari ini. Waktunya dipersilakan. kalian bisa mempertanggungjawabkan melalui juru bicara satu orang untuk bisa menerangkan hasil dari diskusi kalian di depan. Monggo, silakan dari kelompok satu untuk bisa mendelegasikan perwakilannya untuk maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan.
Yang lain disimak ya, yang lain disimak, kelompok lain juga disimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dibaca. Kelompok 1. Menurut pendapat kelompokmu, apa kunci utama keberhasilan daulah Umayyah membangun peradaban besar di Damaskus? Menurut diskusi kelompok ini, keberhasilan daulah Umayyah membangun peradaban di Damaskus yang lebih terpusat dan efisien. Pemindahan ibu kota ke Damaskus memberikan keuntungan strategis dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam. Pembentukan departemen atau diwan punya segala juga memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban. Sudah. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang untuk kelompok 2, silakan untuk mendelegasikan jubirnya. Silakan. Kelompok 2 pertanyaannya gimana? Pertanyaan, nilai atau sikap apa yang menjadi daulah Umayyah yang perlu kita hasilkan? Ya, silakan. Agak keras suaranya. Kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam membangun stabilitas para khalifah Umayyah, terutama di awal-awal kekuasaan, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam menyatukan secara damai dalam masyarakat yang beragam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Ketertarikan dan dukungan kepada khalifah Umayyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ini adalah hal yang patut diteladani. Mereka mendorong penerjemahan karya-karya klasik, membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan dan mendukung para cendekia. Dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi saat itu, kami akan menunjukkan beberapa program inovatif untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kejayaan daulah. Program-program ini akan berfokus pada penguatan internal, pengembangan sumber daya dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Berikut adalah program inovatif yang akan kami usulkan, yaitu investasi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pendirian Baitul Hikmah Jilid 2, mengembangkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih modern dan terstruktur. Tidak hanya fokus pada penerjemahan, tetapi juga pada penelitian orisinal di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, pertanian, dan teknik. 2. Beasiswa dan dukungan ilmuwan, mengalokasikan dana yang signifikan untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar berbakat dari berbagai wilayah untuk menuntut ilmu di pusat-pusat pendidikan terbaik di dalam maupun di luar daulah. Memberikan dukungan finansial dan fasilitas yang memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan inovasi. 3. Kolaborasi internasional, membuka diri untuk pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan peradaban lain yang lebih maju di bidang tertentu seperti Bizantium atau bahkan peradaban di Timur Jauh melalui misi-misi ilmiah dan pertukaran cendekiawan. Pak Guru akan merefleksi ya untuk hasil dari diskusi kalian yang sudah kalian laksanakan dan yang sudah kalian kemukakan di depan tadi ya. Untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu adalah Bani Umayyah
bisa menuju ke peradabannya yang luar biasa dikarenakan atas pemimpin-pemimpin yang gigih kokoh untuk bisa memperjuangkan, untuk bisa memimpin dengan baik. Siapa saja diantaranya yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan pendiri Daulah Umayyah. Daulah Umayyah yang sebelumnya sistem kepemerintahan Islam itu dipimpin oleh Khalifah Rasyidin, kemudian diganti dengan sistem khilafah yang pertama yaitu adalah Bani Umayyah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan pimpinan yang pertama, pemimpin yang pertama. Apa saja prestasi yang pernah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu diantaranya adalah memindahkan ibu kota ke Damaskus. Yang pertama, pemerintahan Islam berpusat di Mekah, oleh beliau dipindah ke Damaskus dengan harapan Islam bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi itu adalah prestasi-prestasi yang dilakukan, yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian apalagi yang selanjutnya yaitu menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang stabil. Jadi sistem administrasi pemerintahan yang sebelumnya ini bukannya tidak ada, memang sudah ada, cuman dibuat lebih sempurna lagi, dibuat lebih stabil lagi, sehingga kepemerintahan khususnya di administrasi ini bisa stabil. Di zamannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian apalagi mengangkat kekuatan angkatan laut Islam, karena pada masa Khalifah yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini masih belum ada angkatan laut. Yang ada itu adalah angkatan darat, pejuang Islam, para mujahidin. Di zamannya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ini dibentuklah angkatan laut pertama kali, angkatan laut Islam. Kalau di Indonesia itu AL, angkatan laut. Agar kenapa? Agar nanti ketika ada yang mengganggu umat Islam dari daerah laut, ini mempunyai pertahanan, mempunyai pertahanan di laut, bukan hanya di darat. Tapi masih belum ada helikopter, pesawat terbang pada waktu itu. Jadi masih belum membuat angkatan udara, karena masih belum ditemukan pesawat terbang. Kalau kapal laut itu sudah ada, sejak dulu itu sudah ada. Kemudian siapa lagi khalifah di Daulah Umayyah ini yang memiliki peran penting untuk kemajuan Bani Umayyah di Damaskus, yaitu setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini memiliki gagasan, salah satunya menyatukan umat Islam dengan bahasa resmi, bahasa Arab. Jadi umat Islam memiliki bahasa resmi di seluruh dunia, yaitu bahasa Arab. Kalau Indonesia tidak berbahasa Arab, berarti bukan Islam. Bukan seperti itu, Kalau di zaman dulu itu merupakan bahasa Timur Tengah, bahasa Jazirah Arab. Itu adalah bahasa Arab yang membawa Islam ke seluruh pelosok dunia. Itu adalah berasal dari Timur Tengah. Jadi bahasanya itu adalah bahasa Arab. Kalau Islam turun di Indonesia, maka secara otomatis bahasa Islam nanti berbahasa Indonesia, gitu. Jadi itu rentetannya. Kenapa kok Abdul Malik bin Marwan ini menyatukan umat Islam dengan satu bahasa resmi, bahasa Arab? Karena Islam lahir di Jazirah Arabia. Kemudian apalagi prestasi atau keistimewaan yang dimiliki oleh Abdul Malik bin Marwan, membuat mata uang sendiri. Jadi Islam itu pada waktu itu masih barter, sistem barter. Meskipun menggunakan uang, uangnya itu bukan milik agama Islam, bukan milik orang-orang Islam, tapi mengikuti mata uang yang dimiliki oleh Eropa, Asia, Tapi kebanyakan di zaman Jazirah Arab itu menggunakan sistem barter, barter. Maka ketika di zaman Abdul Malik bin Marwan ini membuat mata uang Islam sendiri, menggantikan mata uang Romawi dan Persia. Kemudian apalagi memperbaiki sistem pos dan administrasi negara. Jadi semuanya diperbaiki. Yang sudah di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah baik, kemudian diperbaiki lagi agar lebih sempurna. Siapa lagi yang berprestasi di zaman Bani Umayyah di Damaskus ini, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik.
Bani Walid yang itu ya. Ini Al-Walid ini sama cuma namanya ya, bukan Walid yang itu. Kalian jangan salah paham ya. Al-Walid bin Abdul Malik ya. Apa saja prestasi yang dimiliki? Prestasi yang dimiliki salah satunya yaitu masa ekspansi besar-besaran. Jadi ketika kepemerintahan dipegang oleh Al-Walid bin Abdul Malik, ekspansi besar-besaran sampai wilayah Islam menyebar ke Spanyol, Andalusia. Kalau kalian tahu Spanyol, pemain Spanyol siapa? Pemain bal-balan siapa? Siapa? Farhan Abbas. Siapa? Jadi itu ya, kebanyakan di sana itu punya masjid-masjid di zaman dahulu ya, banyak mayoritas di sana Spanyol itu beragama Islam. Kenapa? Ya dampak dari Umayyah ini, dampak dari Bani Umayyah yang di Damaskus kemudian menyebar ke Spanyol. Yang pada akhirnya kepemerintahan Bani Umayyah setelah selesai di Damaskus diganti kepada Andalusia, Spanyol. Ya, kalau dulu itu namanya Andalusia, kalau sekarang adalah Spanyol. Kemudian membangun banyak infrastruktur, masjid, rumah sakit, jalan raya. Dari infrastruktur jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan diperbaiki, kemudian fasilitas ibadah juga diperbanyak gitu ya. Jadi itu adalah prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Al-Walid bin Abdul Malik ya. Salah satunya juga adalah membangun masjid yang tadi yang sudah kalian lihat di awal pertemuan. Itu adalah hasil dari Al-Walid bin Abdul Malik membangun Masjid Agung Damaskus yang sampai sekarang ini tetap berdiri kokoh. Itu adalah masjid tertua di dunia. Kemudian siapa lagi? Khalifah yang berprestasi di zaman Bani Umayyah ini yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan orang yang adil dan zuhud. Tahu zuhud? Zuhud itu tidak mempertimbangkan harta dunia. Zuhud ini lebih memilih akhirat daripada dunia. Jadi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu bukan dijadikan sebagai profesi, tapi dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai pengabdian. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini pengabdiannya sangat luar biasa. Jadi ketika kita kaitkan kepemimpinan orang-orang khalifah yang ada di Damaskus dengan kehidupan yang sekarang, prestasi ya, kata kuncinya adalah prestasi. Yang pasti kalian itu jika berprestasi akan dinilai oleh bapak guru kalian. Bapak guru kalian jika berprestasi akan dinilai oleh kepala sekolah. Kepala sekolah jika berprestasi akan dinilai oleh kepala yayasan, dan terus semacamnya. Sama juga seperti pemimpin. Maka prestasi ini sangat penting ya. Prestasi sangat penting. Jangan hanya yang penting sudah selesai. Jangan ya, harus berprestasi. Kenapa? Karena itu akan dibaca di dalam sejarah. Contoh, pemimpin yang paling kecil di negara kita Indonesia apa? RT. Kan memimpin cuma lingkup RT, lingkungan. Kemudian ketika mendapatkan RT yang berprestasi akan dinilai oleh kepala desa ya. Kepala desa berprestasi akan dinilai oleh Pak Camat ya. Pak Camat berprestasi akan dinilai oleh Bupati dan seterusnya sampai kepada presiden ya, kepada presiden. Itulah fungsi dari kita belajar prestasi-prestasi yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Bani Umayyah di Damaskus untuk diri kita di zaman ini. Jangan sampai kita hanya berjalan di tempat, kita harus berlari cepat. Kenapa? Karena cepat ya, sejarah itu cepat. Kalian coba dibayangkan, kalian kemarin seperti yang masih MI, MTS, sekarang sudah MA. Sebentar lagi sudah mau berkeluarga, nanti anak, kemudian menjadi orang tua. Ya, cepat. Dan apa yang kalian lakukan sebelumnya itu akan menjadi sejarah. Nah, sejarah itu ada sejarah yang baik, ada sejarah yang tidak baik. Ya,
maka bentuklah sejarah kalian dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti menyesal di kemudian. Mumpung kalian sekarang masih di jenjang sekolah, gitu ya. Sudah ya. Jadi tunggu untuk minggu depan kita akan membahas lagi tentang agama Islam yang ada di Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol ya. Bagaimana nanti insyaallah minggu depan kita akan mengupas bersama-sama, mempelajari bersama-sama ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa di dalam hati oleh ketua kelas. Silakan. Itu ya kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.